Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk memulai kelas hari ini kita mulai berdoa dulu ya. Doa selesai. Ya, kita sholat makin seru. Kita mulai training dulu ya. Iya, kalau ibu bilang hai, kalian bilang hello. Kalau ibu bilang hello, kalian bilang hai. Halo. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kesulitan belajar. Tapi terutama Ibu di sini akan menjelaskan pengertian belajar terlebih dahulu. Jadi pengertian belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa jenis dalam belajar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada belajar dengan wawasan. Yang kedua ada belajar diskriminatif. Yang ketiga ada belajar global. Dan yang keempat ada belajar insidental. Yang kelima ada belajar instrumental. Dan keenam belajar intensional. 10 belajar laten. Dan yang 11 belajar mental. Yang ke-12 itu ada belajar produktif dan belajar verbal. Jadi siapa sih di sini yang sering mengalami kesulitan belajar? Saya Bu. Itu kesulitan belajarnya karena apa? Jadi di sini Bu sedikit menjelaskan ya kesulitan belajar itu apa. Jadi kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Jadi hambatan-hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun psikologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Jadi individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala sebagai berikut. Itu pertama ada hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompok. Hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Yang ketiga ada hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan dan lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalnya membolos pulang sebelum waktunya. Menunjukkan gejala emosional yang kurang suka, yang kurang wajar, misalnya mudah tersinggung, suka menyindir, bertindak agresif, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar itu adalah faktor-faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar, seperti kognitif, afektif, dan psikologis. Yang faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Jadi cara mengatasi kesulitan belajar itu adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Jadi setiap siswa itu diharapkan menerapkan kebiasaan yang efektif. Sikap dan kebiasaan belajar yang baik tidak tumbuh secara berbulan,
ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana. Yang kedua adalah memelihara kondisi kesehatan. Jadi setiap siswa diharapkan menjaga kondisi kesehatan badannya agar dia dapat mengikuti proses belajar di sekolah dengan baik. Yang ketiga adalah mengatur waktu belajar yang baik di sekolah maupun di rumah. Siswa diharapkan mampu mengurangi bermain HP dan membagi waktu untuk belajar. Yang keempat, memilih tempat belajar yang baik. Tempat belajar merupakan bagian paling penting dalam kenyamanan siswa. Jadi kalau kalian memilih tempat belajar yang baik, itu bisa belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik dengan menggunakan buku yang lengkap sesuai dengan kurikulum. Membaca secara baik sesuai kebutuhan, membaca secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya ingat otak. Yang terakhir adalah tidak segan bertanya untuk hal yang kurang dimengerti. Jadi jika kalian ada yang merasa tidak mengerti, lebih baik ditanyakan oleh guru. Baik Bu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apa sudah cukup? Cukup. Waktu kurang lebihnya Ibu mohon maaf.